enggak, gue nggak takut kayak begitu. Nggak ada apa ya, memang sih banyak teman-teman gue juga pada bilang kayak gitu, apa nanti lo akan kalah saing sama cowok-cowok yang apa, mau nikah itu nyari orang yang lebih muda, pastinya kan perempuan yang lebih muda. Dan gue nggak takut sih gitu. Itu kan menurut gue adalah pernikahan itu bukan ajang kompetisi, bukan ajang pamer-pameran. Kan kayak gitu sebenarnya. Yang tahu lo bahagia kan diri lo sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dimanapun lu berada, thank you banget buat lu semua yang masih stay di channel gue. Terus buat lu yang lagi nonton video-video gue di channel gue gitu kan, ya tontonin aja lah. Ada sekiranya yang bisa bermanfaat, lu aplikasiin dalam kehidupan lu. Yang gak ada manfaatnya ya udah tontonin aja. Oke, di video gue hari ini sekarang gue barengan sama Hai, nama gue Dewi. Itu aja. Lagi yang lain. Aktivitas lu? Aktivitas saat ini aktivitas gue karena masa pandemi, jadi ya cuman kerja aja. Itu pun di rumah ya, nggak kantor. Lu berarti WFH ya? Betul, WFH. Lu kerja di mana sih, Wi? Kerja itu di oil company sih, gitu, tapi swasta lah, gitu biasa, gitu loh. Apa perusahaan asing ya? Betul. Oh gitu. Sebelumnya lu dipanggilnya, kan lu Dewi nih, dipanggilnya De apa Wi apa Dewi, enaknya gimana nih? Ya enaknya lu aja deh manggil gua gitu. Jangan manggil Kunti. Gua manggil lu Ca aja deh. Oke, Wi. Usia lu tadi, usia berapa lu? Usia, aduh, ngomongin usia nih. Ya sebenarnya sih, ya kita kan sharing aja gitu kan, gitu. Usia saat ini tuh gua udah 30 tahun. Oh 30, berarti lu nggak jauh ya sama gua ya, gitu. Ya. 30, berarti lu berkarir juga, ibu rumah tangga juga. Stop, ibu rumah tangga. Emang kenapa? Gue belum nikah. Serius lu belum nikah? Serius? Belum nikah? Emang masalah ya? 30 tahun belum nikah? Ya gua taunya biasanya kan di Indonesia gitu kan, pada umumnya gitu kan. Biasanya paling kan perempuan itu udah mulai umur 19 sampai umur 24 25 biasanya kan dia lagi mulai udah nggak jual mahal lagi gitu kan. Dia udah mulai gue nyari pasangan gitu kan. Lah sekarang lu umur 30. Gue pikir lu udah punya anak gitu loh ya kan. Ya Allah, belum. Serius lu? Belum. Berarti lu ya risih nggak sih sebenarnya lu? Risih sih enggak ya, santai aja, biasa aja. Gitu, malah gue merasa apa ya, banyak hal yang gue lakuin di umur 30 tahun ini gitu loh. Oh gitu. Gitu. Umur perempuan umur Harus juga 30. Perempuan umur 30 belum nikah ada di Indonesia. Biasanya kan itu pasti di sekeliling lu adalah ibarat kata tuh, lu belum nikah, kapan lu nikah? Anak sini aja anaknya udah segini. Betul. Lu kayak gitu gimana gitu? Gue sih kalau digituin sebanyak lah gitu loh, teman-teman kerja gue, teman kampus, ya semualah society di sini gitu kan. Itu kan juga sama ngomonginnya kayak begitu gitu loh. Kenapa kok belum nikah gitu. Dan gue sih nganggepinnya dengan santai ya gitu, nggak perlu gue bales dengan marah lagi gitu. Menurut gue sih kayak begitu. Berarti ibarat kata tuh lu udah mulai kebal lah gitu ya. Betul. Awalnya sih merasa baper ya gitu. Baper awalnya berarti sama ya. Ketika umur usia gue tuh udah mencapai misalnya 29 lah kemarin gitu kan. Itu ya katanya sih banyak orang ya ngomong kalau umur 29 apalagi 30 sekarang masa-masa kritis gitu. Masa kritis. Apalagi usia biologis gitu. Kapan gue punya anak umur 30 aja belum nikah gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya ya lu ada punya target nggak sih? Gue mau nikah di umur sekian nih sebenarnya, tadinya ada apa gimana sih? Gue sih mikirnya gini ya, target itu ketika gue siap dan pasangan gue siap gitu. Itu menurut gue target gue sih gitu. Ketika gue siap tapi gue gak punya pasangan. Tapi lu normal kan? Yang paling penting kan itu. Iya, gue normal, alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi
ketika gue merasa siap, usia gue misalnya 28 atau 29 gue merasa siap, tapi pasangan gue nggak ada, berarti kan ya nggak bisa dong gitu. Atau misalnya gue punya pasangan gue siap, gue nggak siap, emangnya bebek ya bertelur gitu kan. Dia ada pasangannya, nggak ada pasangannya, yang penting makan bertelur dia jadinya. Oke, gue mau nanya lagi nih, Wi. Teman-teman lu nih, teman-teman sekolah, teman-teman kampus lu itu udah rata-rata udah pada nikah apa gimana? Iya, teman SMA gue dulu SMA itu punya geng gitu. Nah yang belum nikah itu sekarang ya gue doang gitu. Tinggal lu doang. Terus teman kampus gue juga ya lumayan lah gitu, punya geng juga gitu kan, ya biasa lah ya, anak kampus, kemudian anak sekolah gitu. Ya sama, tinggal gue doang gitu loh yang belum nikah. Sini. Sebenarnya nih, Wi, sebenarnya lu rasanya risih gak sih ketika lu reuni ya kan sama teman-teman sekolah lu, teman-teman kampus lu, atau mungkin lu temu kangen sama gengan lu gitu kan? Tiba-tiba mereka kan namanya udah nikah kan pasti udah punya anak gitu loh ya kan? Ada lah yang udah punya anak, mungkin ada juga yang belum gitu kan. Nah, lu datang sendiri, nggak ada pasangannya, boro-boro anak gitu kan. Nah, itu lu gimana? Awalnya kalau misalnya gini loh, awalnya nih ya ketika ada invitation untuk itu yuk datang yuk reunian atau kumpul-kumpul gitu ya. Nah gue tuh selalu gue berpikir berulang-ulang kali, gue datang nggak ya, gue datang nggak ya, karena pasti mereka akan datang dengan suaminya, dengan anaknya gitu. Nah gue selalu bikin perjanjian sama mereka gitu, gue mau datang asalkan lu nggak bawa pasangan. Dan alhamdulillahnya tuh mereka tuh mengiyakan, menghargai gitu ya. Betul sekali gitu. Jadi tuh iya, baik teman kampus atau teman SMA misalnya gitu, ketika mereka bilang misalnya di WA nih ya kan gitu, terus Wi ketemuan yuk, atau Wi lama nih gak ketemu, udah berapa tahun nih gue gak ketemu sama lu misalnya gitu. Nah ya udah, gue akan minta mereka untuk begitu sih, minta begitu dengan persyaratan gitu. Iya, ya, gue mau datang gitu. Gue mau datang asal jangan bawa pasangan. Karena ketika mereka bawa pasangan, bawa suami, bawa anaknya, mereka tuh gak akan fokus gitu loh ketemuannya gitu. Jadi gue jadi kambing cowok. Derita jomblo gitu ya. Kayak gitu loh. Jadi ketika nggak ada pasangan mereka gitu, nggak bawa pasangan, nggak bawa anak, nggak bawa suami, jadi tuh kita kayak bisa happy gitu loh, bisa ngobrol bareng gitu loh, tanpa diganggu sama anaknya atau suaminya atau ya begini. Kayak gitu sih. Sebenarnya nih Wi ya, lu itu mendapatkan, ibarat kata tuh mendapatkan terpaan gitu lah ya, Wi di bahasanya terpaan. Lu mendapatkan ibarat kata tuh kayak omongan-omongan yang kenceng dari lingkungan mana sih? Entah atau tetangga, apa teman kerja, atau gimana sih? Banyak sih kalau kayak gitu, dari keluarga juga ada. Keluarga juga ada? Ada keluarga gitu. Terus temen, ya banyak sih. Maksud gua memang rata-rata tuh di Indonesia itu stigma kenapa lu belum nikah sih, itu masih kenceng banget. Pasti. Gitu. Betul gitu, masih kenceng banget kayak gitu. Jadi apalagi yang gua hidup di lingkungan yang contohnya kayak keluarga gue gitu ya, gue hidup di lingkungan yang ketika lu sekolah, lu kuliah, kemudian lu kerja, terus udah kerja, kok nggak datang sih laki ke rumah lu gitu, kok lu nggak nikah sih mas sekarang gitu sih kalau gue gitu. Berarti nyokap lu itu sering ngasih ujangan nggak sih buat lu? Ngasih wejangan sih sering ya gitu, karena juga dia sampai enak ngasih wejangan gue. Udah bosen ya? Saya bosen ngasih wejangan gitu. Ibarat kata tuh wejangannya tuh masuk dari kuping kiri, nggak keluar lewat kuping kanan, tapi mendem jadinya, bebel ya? Enggak, bener-bener mata. Oh jadi kasih wejangan kayak gitu sih gitu. Ibu gue juga ngasih wejangan kalau jangan terlalu memilih, lu mau kayak apa sih kayak gitu kan ngomongnya gitu. Tapi kan menurut gue menikah itu kan bukan bukan suatu kompetisi, bukan suatu ajang pamer gitu kan. Karena kan menikah itu menurut gue gitu lah, menurut gue pribadi itu dua orang yang berbeda tuh jadi satu. Kemudian lu siap nggak
ketika lu mau menikah lu nanya sama diri lu sendiri, lu siap nggak menghabiskan waktu hidup lu sama orang ini gitu kan. Bener. Seumur hidup, sehidup semati malah kan kalau bisa. Karena ketika kita udah mulai berkomitmen untuk berumah tangga gitu kan, menikah dengan si A, si B, si C, berarti kita tuh harus melewati masa muda sampai proses masa tua bersama-sama dalam satu atap gitu kan. Betul. Ya memang sih kita ya di sini kita nggak boleh saling menjustifikasi ya, namanya kita punya pemikiran kan masing-masing gitu kan. Kepala sama bulat ya kan, rambut sama hitam, tapi isinya kan beda gitu. Sama kayak dompet gitu kan. Yang tebal belum tentu banyak isinya. Belum tentu banyak duitnya gitu. Jadi kita ya saling respect lah, saling menghargai gitu kan. Setiap orang itu kan punya cara berpikirnya masing-masing. Dari sudut pandang mana dia menilai gitu kan. Betul sih kayak gitu. Buat lu nih Wi ya, apa namanya? Lu tipikal orang yang pemilih apa seperti apa sih? Dibilang pemilih, gue nggak ini ya, apa sih? Ketika lu deket nih sama seseorang, terus lu nggak ada chemistry, lu nggak ada ngerasa cocok gitu kan sama itu orang gitu ya, dan lu nggak bisa maksain diri lu sendiri. Iya kan, juga sih. Nah, yang tahu diri lu sebenarnya kan diri lu sendiri. Iya. Gitu. Jadi kadang tuh gue bingung juga kalau misalnya ada orang bilang, lu memilih banget sih Wi, yang enggak gitu, gue nggak milih gitu. Ya kambing aja masa bombat juga, ya kan nggak gitu lah. Cuman nggak ada getaran aja gitu ya. Iya, ada getaran. Ya emang bisa juga sih gitu. Tapi ini gue mau nanya nih ya sama lu nih. Lu kan udah ada di perempuan, ada di usia 30 ya. Betul. Bisa dibilang tuh usia matang ya. Matang tapi ibarat kata nih dibalik udah mateng. Apa kematangan? Apa meledak? Ini usia udah matang gitu kan. Ini usia udah mateng gitu, lu ya kan, udah bisa dibilang lu dewasa gitu kan, udah bisa, lu bisa nggak ya dikatakan sebentar lagi busuk gitu? Paling masih mateng gitu ya, masih mateng. Ibu gua nih kayak kalau kata ibu gua nih, Wi, perempuan itu ada masanya. Ibarat dagangan, lu dagangan cabe. Setelah cabe itu kering, ya udah gitu, nggak ada yang mau milih dah. Paling ibu-ibu sambal. Gua dong. Nih lu kan udah ada di usia matang nih ya. Betul. Antara usia lu sekarang dengan mungkin 10 atau 5 tahun yang lalu gitu ya, ada nggak sih kriterianya untuk cowok sebagai pendamping lu? Contoh nih misalnya ya, sorry gue potong. Contoh misalkan waktu umur 20, lu pengen cowok itu yang ganteng ya kan, mungkin yang ada bewok-bewoknya gitu kan, mungkin yang sedikit-sedikit badannya keker gitu kan, mungkin ya sebatas lebih banyak ke fisik lah. Nah, lu nih ada di usia 30 sekarang, kriterianya masih sama nggak sih sama 5 atau 10 tahun yang lalu gitu? Kalau kriteria gue masih sama 5 tahun lalu, ya nggak kawin-kawin gue. Beda lah pasti. Beda ya? Gitu. Nah, ketika lu usia 20 tahun, 19, 20 sampai misalnya 25, lu masih punya kriteria yang segini, ya kan gitu. Ketika lu berarti 30 tahun, mana aja dah sini. Oh, berarti ini tinggal asal ada yang mau aja gitu ya, cowok gitu. Dulu kriteria segini, ya kan. Ketika umur 30 tahun, ya makin segini deh kriterianya. Mana aja dah sini ngambil. Pokoknya yang ada hajar gitu ya? Iya, ada gitu. Enggak lah, enggak aja lu. Gue pikir lu kayak gitu. Tapi nih ya, di sela-sela waktu lu, pasti kan lu udah tahu ya, usia lu nih biasanya kan udah punya anak. Paling enggak nih ya, usia lu suruh anak 2 atau 3 gitu ya. Ada yang 1, 2, 3 lah sekitar gitu kan. Nah, sementara lu sendiri gitu kan. Nah, pertanyaan gua, bagaimana caranya lu mengisi ibarat kata kekosongannya orang yang nggak hadir dalam hidup lu gitu kan? Artinya kan gini, ketika lu udah nikah gitu kan udah jelas lu rame, ada anak, ada suami gitu kan. Nah, ketika lu sendiri kayak gini kan, lu sepi banget gitu loh. Nah, itu bagaimana cara lu mengisi kekosongan itu gitu loh? Sebenarnya sih kalau misalnya
gue merasa ketika gue sendiri gini banyak sekali hal yang gue lakuin gitu kan, sampai kadang tuh gue lupa, oh iya ya kan gue, jadi karena mungkin kebiasaan sendiri kali ya, mana-mana sendiri misalnya kayak gitu, jadi ngerasa kayak independent woman misalnya, contohnya kayak gitu kan, biasa sendiri, apa sendiri, mana-mana sendiri, jadi tuh kadang tuh lupa gitu loh. Biasanya kalau misalnya kayak gitu nih, hal-hal yang gue lakuin banyak banget. Misalnya gue contoh gue seneng gitu ya, ke tempat kayak galeri kayak gitu, kayak ya banyak lah gitu yang kayak gitu. Misalnya gue nyari event gitu kan, terus kemudian gue suka sedikit ya lumayan lah gue baca buku gitu kan. Kadang gue ke Gramedia gitu, update buku apa sih yang lagi rame nih gitu. Nah kalau misalnya rame ya lumayan sih gue beli buku gitu, kayak gitu suka baca di rumah gitu sih, itu hal yang kayak gitu yang biasa gue lakuin gitu. Dan gue merasa tidak merasa aduh gue kesepi banget sih kayak gini gue ya gitu, enggak sih. Berarti gitu, lu nggak ngerasa terbebani dengan kesepian gitu ya? Betul. Jadi gue merasa malah banyak yang gue lakuin gitu loh, ketika gue sendiri dibandingkan orang yang udah menikah punya anak kan nggak mungkin gitu kan, lu kemana-mana sendiri. Iya. Kan, gitu. Berarti ada min plusnya juga gitu ya. Berarti di usia lu sekarang lu masih sendiri gitu kan, lu mau main kemana aja enak aja gitu ya, nggak ada yang ngatur lu gitu kan, dan nggak diribetin sama anak minta jajan gitu kan, udah gitu nangis segala macem gitu, enak aja gitu ya. Paling lu gendong-gendongin anak orang aja gitu ya. Gua gendong-gendongin anak orang, kencingin, dieein. Itu sih gue udah biasa. Lu ngerasa buluk nggak sih? Maksudnya lu ngerasa, di gue buluk banget nih, udah berlumut banget kayaknya gue nih, sendiri mulu gitu, ngerasa begitu nggak sih? Enggak. Karena banyak aktivitas di luar yang sekiranya bisa lu isi gitu ya. Iya, mungkin kalau misalnya gue nggak punya aktivitas gitu ya, mungkin mungkin akan berpikir kayak gitu ya. Karena mungkin dia juga nggak ngapa-ngapain, umur segini gue belum nikah, misalnya mungkin kayak gitu kali ya. Cuman ya sekalian aja sih pesen buat orang-orang yang sama nasib kayak gue gitu kan, ya jangan ngerasa tuh diri lu tuh ini banget gitu loh, down banget ketika lu kayak gitu loh. Enggak, ini malah kesempatan buat lu tuh untuk cari lah, maksudnya ngedapetin apa yang lo mau, ngejalanin apa yang lo mau, lu belajar untuk tanggung jawab sama diri sendiri, kemudian kenalin diri lu sendiri, kayak gitu sih menurut gua. Berarti gitu. Lakuin selagi lu bisa ngelakuin gitu ya. Ketika lu udah rumah tangga kan belum tentu lu bisa seenak-enaknya jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan lah gitu lah kan, lu travel kemana gitu kan. Dan daripada musingin nentuin target gitu kan, target nikah, terus orang kayak gini harus kayak gini, mendingan menurut gua nargetin diri lu untuk bisa lebih baik gitu, bermanfaat buat bermanfaat buat orang lain gitu, jadi yang do the best for your life gitu, for yourself gitu sih menurut gue gitu. Karena sebaik-baiknya orang itu bisa bermanfaat buat orang lain ya. Betul. Selagi lu masih sendiri gitu kan, ya manfaatkan waktu itu untuk bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan gitu. Nah, terus pertanyaan gue lagi nih ya, kan ada juga gitu kan, gue pernah baca, terus gue pernah dengar selentingan katanya gitu, katanya perempuan ketika dia udah umurnya 30 atau lebih dari 30 itu dia udah ngerasa nyaman dan dia kayaknya bodoh, gue mau nikah nggak nikah ya udahlah gue gini aja, begitu nggak sih gitu? Untuk kondisi gue gitu ya saat ini tuh ya gue tetap mau nikah tetap lah gitu. Mau nikah gitu ya? Tetap mau nikah, cuma kendalanya belum ada yang ngelamar cuy. Belum ada yang ngelamar. Berarti lu mah udah nggak pengen nih ya pacaran jalan-jalan gitu kan? Modelnya ketika lu nih kan udah mateng ya, udah usia 30. Gue pengen tahu model kepengen pacaran lu tuh seperti apa sih? Apa jalan-jalan kayak anak-anak umur 20-an? 17-an, apa yang gimana sama apa gimana sih? Ya pasti beda lah gitu. Kalau udah, gue yakin lah gitu, usia-usia kayak gue gini ya udah males lah yang namanya jalan sono, jalan sini, nonton sono sini gitu ya. Kalau gue ya nggak tahu kalau yang lain ya gitu. Tapi menurut gue sih kebanyakan pasti kayak gitu. Mereka pasti banyak nggak mau lah yang wasting time gitu ya for
dirinya dia sendiri gitu, untuk hal-hal yang punya pasangan, pengennya mah pasangan mah nggak mau yang diajak sono, diajak ke sini, nongkrong sono ke sini, capek sih sebenarnya, karena kan semakin banyak aktivitas yang dia lakuin kan gitu loh. Jadi ya kerja lah, lo kerja dari pagi sampai malam misalnya kayak gitu. Itu menurut gua mikir kayak gitu mah udah nguras banget ya gitu ya. Kayak gitu sih. Berarti perempuan usia selalu ini berarti model pacaran udah nggak kayak anak umur 20-an gitu ya, yang masih seneng hangout sono jalan sini bareng-bareng gitu kan, udah nggak mau. Yang penting lu serius nggak gitu aja ya kan gitu. Betul sekali. Terus lagi nih Wi, apa namanya, Tunggu dengan gua, lu menargetkan nggak untuk ibarat kata tuh segera menikah? Nih gue udah 30 nih, gue nggak mau sampai 35 kayak gitu nggak sih? Kadang sih selintas ada kayak gitu, pikiran gitu ya. Gue nih tahun ini udah 30 nih gitu. Bentar lagi tahun depan 31, 32 misalnya gitu kan. Tapi lama-lama gue makin kesini kalau mikir gitu gue capek gitu loh. Jadi gue capek. Intinya sekarang ketika ada yang mudah-mudahan jodoh gue ada gitu kan dalam waktu dekat misalnya gitu, cocok sama gue gitu, why not gitu loh. Kayak gitu aja sih. Jadi gue sambil ya go with the flow, sambil jalan aja lah gitu. Ikutin aja lah gitu ya. Betul. Nah, lu nih ya Wi, kan banyak juga ya mungkin ya laki-laki di luar sono gitu kan, banyak juga yang usianya 30-an dia belum nikah juga gitu kan. Ada orang Indonesia itu kan ada gini, kalau lu perempuan usianya 30 belum nikah, ya kesempatan mas lu udah lewat. Betul. Tapi laki-laki mau 40 juga masih bisa dapat perawan yang masih muda. Nah pertanyaan gue gini, lu takut apa namanya, takut kalah saingan gak sih dengan perempuan-perempuan yang masih muda di bawah umurnya? Sementara, sorry nih ya, misalkan laki-laki umur 30, pasti kan dia nyari yang, kenapa gue gak nikah sama yang umur 20-an aja gitu kan. Umur 30 udah alot-alot gimana gitu. Dan gue umurnya 20 aja gitu kan. Nah, lu takut begitu gak sih? Enggak, gue gak takut kayak begitu. Enggak ada apa ya, memang sih banyak teman-teman gue juga pada bilang kayak gitu. Nanti lo akan kalah saing sama cowok-cowok yang mau nikah itu nyari orang yang lebih muda, pastinya kan perempuan yang lebih muda. Dan gue gak takut sih gitu. Itu kan menurut gue adalah pernikahan itu bukan ajang kompetisi, bukan ajang pamer-pameran kan kayak gitu sebenarnya. Yang tahu lo bahagia kan diri lo sendiri gitu. Kayak gitu sih menurut gue. Kayak gitu. Dengan lu sendiri lu ngerasa bahagia, ya lu ya udah bahagia gitu kan ya. Betul, karena kan kadang tuh ada pemikiran nih kadang di sini ya, di lingkungan gue aja lah gitu, nggak usah jauh-jauh gitu kan, di lingkungan gue bahwa tuh kayak jomblo itu adalah hal yang kasihan ya lo jomblo yang ngenes gitu ya, dikasih label gitu kan, jomblo ya lo kasihan banget sih gitu. yang dicap itu lebih kasihan dari ular gitu kan, yang jelas-jelas ular jalannya pakai perut gitu kan. Jadi jomblo itu lebih mengenaskan gitu dinilainya di Indonesia gitu kan. Selama lu udah umur segitu masih jomblo, kayak kasihan amat gitu kan. Lu jadi cap punya label orang gimana ya, kasihan sama lu gitu ya. Betul. Lu pengen gitu apa gimana? Itu satu tuh ya, kalau misalnya masalah jomblo sama dengan lu jomblo ngenes gitu kan, kasihan banget sih lu jomblo gak punya pacar. Yang kedua, orang kita kan mikirnya kalau bahagia itu sama dengan menikah. Bahagia gitu sama kan. dengan menikah. Betul kan, kebahagiaan dari lu gitu kan dalam hidup itu menikah gitu. Terus yang ketiga, ketika lu bercerai, lu sama dengan gagal. Nah, kan gitu kan, gitu loh. Jadi ya kayak model-modelnya kayak gitulah di lingkungan gue gitu. Hal-hal yang tentang pernikahan seperti itu. Begitu. Jadi gimana ya, gue sih nggak ngerasain ya ada di usia lu seperti ini dengan kondisi lu sendiri, gue nggak ngerasain gitu kan. Tapi ya menurut gue seru aja. Ternyata gue menggali pemikiran lu tuh seru aja ketika orang ada di usia seperti lu yang belum nikah gitu, apalagi perempuan gitu kan. Ternyata ya jauh dari ekspektasi gue. Yang gue pikirkan tadinya perempuan tuh dia mah takut nih kayak kalau usia udah segini takut belum nikah gitu kan. Karena kan di Indonesia ya kan, Indonesia loh ya kan gitu, orang-orang yang walah lu perempuan udah 30 belum nikah gitu kan. Yang takut justru bukan
elunya, Iya, betul. orang-orang di sekitar lu gitu kan, saudara lu jadi takut, orang tua lu takut gitu kan, Betul. bahkan tetangga sekalipun yang nggak ngasih makan lu takut gitu. Kapan lu nikah? Kapan weh, keburu nanti saya pindah rumahnya. Buset ya, sampai kayak gitu ngomongnya. Berarti kan gue udah lama banget nggak nikah. Berarti lu sering dong ya dibanding-bandingin sama misalkan ada teman kecil lu gitu kan, teman kecil lu ketika lu main lah gitu kan, lu jalan ketemu nyokapnya gitu kan, Wi kapan nikah? No, anakku udah 3, udah 4 gitu. Pernah lu digitu-gituin? Iya pernah lah, ya sering lah gitu. Apalagi teman-teman gue rata-rata punya anak 2, punya anak 3 gitu kan. Ya sering lah digituin gitu. Cuman ya gue santai aja lah. Berarti nggak ribet. Berarti lu balik lagi ya bagaimana pembawaan kita ya. Kadang-kadang kan ada cewek-cewek nih ya yang udah umur 30 dia belum nikah, kelihatannya out-outan gitu kan, kelihatannya kayak stres gitu, nggak bisa, gampang marah gitu segala macem ya. Gue pikir seperti itu gitu, lu jadi galak gitu kan. Yang tadinya lu kayaknya waktu umur 20 enak ya kan nongkrong, sekarang kayaknya dikit-dikit nggak bisa kecolek, dikit-dikit gonggong gitu. Gue pikir kayak gitu tadinya gitu kan. Oh ternyata lu di usia lu yang ini lu bisa membawa diri lu lebih enjoy lagi ya dengan aktivitas yang lu isi gitu kan. Gitu. Karena gue capek lah gitu loh, kayak kalau misalnya kayak gitu mulu, karena kan gue ya kerja gitu kan, kemudian gue harus ngurusin orang juga gitu, malas banget kan kayak gitu gitu loh. Ya bodo amat lah orang mau ngomong apa kan gitu ya. Iya sih bener juga. Tapi ada kan lu keinginan untuk nikah kan? Pastilah ada lah gitu. Oh iya, sorry gue potong. Ini buat tipe-tipe cowok lu gitu kan. Nah, lu pengen cowok yang apa sih? Udah di umur kayak gini. Dulu mungkin ya perempuan masih umur 20 gitu kan, masih umur belas-belasan, 20, 22, 24. Mungkin ya dia nggak mau kepikiran, ngapain gue mah duda gitu kan. Nah, pertanyaan gue, lu perempuan yang ada di usia 30 belum nikah gitu kan, berkata kan bisa dibilang perawan tua. Lu mau nggak dibilang perawan tua? Nah pertanyaan gue gini, jadi kualifikasi lu nggak sih apa cowok-cowok duda itu? Duda ya, ya kalau misalnya dia baik, dia bertanggung jawab, seiman sama gua gitu, nggak ada masalah ya? Ya nggak ada masalah gitu. Walaupun ada paketnya gitu? Ya banyak paketnya. Makanya jangan kebanyakan. Ntar gua malah konsentrasinya ke anak tiri gue, nggak ke punya anak-anak. Kayak gitu, yang ya pokoknya kalau dia bertanggung jawab, ya seiman sama gua gitu ya, nggak ya bisa ngertiin gua, bisa ngawemin gua nih gitu ya. Ya kenapa enggak gitu. Udah keren. Kalau usia yang lebih muda gimana tuh? Usia yang lebih muda, ya nggak apa-apa juga sih. Pokoknya selama yang tadi itu ya lu bertanggung jawab, seiman gitu kan, bisa ngertiin lu apa adanya gitu kan. Lu bilang gitu, gua nggak bisa masak, biarin lah, gue bukan nyari istri bukan buat masak, emang gue nyari istri buat babu. Itu nerima lu padanya kayak gitu kan. Lu emang mau gue nggak bisa masak, emang gue nyari istri buat babu gitu kan ya. Gue nyari istri buat pendamping hidup gue. Ya Allah gila. Oke, Wi, lu punya pesan-pesan nggak sih buat perempuan-perempuan di sana yang mungkin umurnya seumur sama elu gitu kan, atau mungkin dia lebih tua gitu kan, tapi ya ada tapinya, dia nggak bisa selebih bahagia daripada elu gitu kan. Mungkin dia stres, dia kepikiran out-outan segala macam karena dia takut, aduh gue kapan nikah. Sementara gue ngobrol sama lu kayaknya lu happy banget gitu kan, lu comfort banget dengan kondisi lu yang sekarang gitu. Lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang hal yang sama seperti lu gitu? Buat teman-teman yang seusia gue gitu kan, yang sama kayak gue nih kondisinya gitu ya, belum menikah, ketika lu terlalu memikirkan gitu ya, bahasa gue nih gimana sih, gara-gara gue nggak minum nih kayak gini nih. Aduh gak dikasih minum. Ya pesannya adalah jangan terlalu dipikirin.
betul, jangan terlalu dipikirin, karena semakin lo memikirkan hal-hal seperti itu, maka lo akan semakin tidak bahagia, lo akan semakin stres. Ketika lo stres, psikologis lo juga nggak akan baik gitu kan. Kemudian wajah lo juga tidak akan fresh gitu kan ketika lo memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Jadi alihkan perhatian lo, pikiran-pikiran yang kayak begitu tuh dibuang aja gitu ya. Terus alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, gitu, kegiatan yang lebih berguna gitu, bermanfaat buat diri lo, buat sekitar lo, buat keluarga lo, kayak gitu sih. Mumpung lagi sendiri, nggak ada yang ngatur-ngatur lu, jadilah lu bermanfaat buat orang lain gitu ya, paling nggak kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu aja dari gua. Ternyata gua enjoy banget gali tentang Dewi itu seperti apa. Gue pikir ya perempuan yang udah lama nggak nikah tuh dia akan stres segala macam. Ternyata happy banget ya, tergantung bagaimana cara kita memandang masalah yang ada pada diri kita gitu kan. Jadilah kekurangan kita itu adalah kelebihan untuk bisa dilihat sama orang lain gitu kan. Oke, thank you banget dari gua. Buat lu semua terus jaga kesehatan, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir gitu kan. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah.